semua. Apa kabarnya? Udah mulai bosan ya di rumah? Bukan bosan lagi Kak, tapi sudah biasa ya. Walaupun masih kondisinya seperti ini, kita tetap semangat. Kalau kalian tetap semangat di sekolah, ibadah juga kita tetap semangat. Adik-adik sekalian, hari ini kita kembali bersama-sama beribadah. Walaupun kita sama-sama beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun tidak bisa bertatap muka dengan teman kita secara langsung, tetapi kita boleh mendoakan teman kita, boleh beribadah di tempat yang berbeda. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita ibadah, persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu. Jangan biarkan ada orang yang mau mengganggumu. Karena itu siapkan Alkitabmu supaya nanti ketika ibadah tidak kesana kemari tetapi fokus. Oke, siapkan semua beserta dengan persembahannya. Kita akan beribadah tapi terlebih dahulu kita saat teduh sejenak. Adik-adik sekalian, hari ini kita bersukacita karena Tuhan tetap memberikan kehidupan bagi kita. Ada orang yang tidak bisa lagi menikmati hari ini. Misalnya orang yang sudah meninggal itu, ada yang tidak bisa lagi beribadah. Karena apa? Karena sakit. Misalnya dia sudah pingsan, tapi tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita sehat, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, bertambah-tambah dalamnya. Kasih Tuhan itu bertambah hari, bertambah dalamnya, bertambah luasnya, bertambah tingginya. Artinya tidak terukur kasih setia Tuhan. Kita angkat lagu pujian, bertambah-tambah dalamnya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah
lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya Lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Yeay. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Kita sudah masuk dalam foto dan sekarang kita angkat pujian lagi. Di dalam ratapan 3 dikatakan, tiada berkesudahan kasih Tuhan, selalu baru setiap pagi. Berkat yang semalam hari ini akan ditambahkan lagi, bahkan disegarkan lagi supaya kita semangat. Kesehatan, kenyamanan, dan juga bersama-sama dengan orang tua kita, bahkan saudara-saudara kita. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Kita angkat lagu pujian, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Adik-adik sekalian, sekarang tibalah saatnya kita dalam membaca titah. Ada yang masih ingat nggak titah yang minggu lalu yang dibacakan oleh Bang Joshua? Masih ingat nggak ya? Titah keberapa? Titah yang kelima. Adik-adik sekalian, perlu nggak kita mengetahui titah itu? Perlu Kak? Perlu sekali. Titah ini sebagai cermin bagi kita. Kalau kita salah, kita bisa mengoreksi kesalahan kita. Ya, kita bisa memperbaharui, tidak mengulanginya kembali. Oh, aku melanggar titah yang kelima ya. Aku membentak orang tuaku. Aku melawan orang tuaku, misalnya nih. Kemudian titah yang pertama, apa? Aku menduakan Tuhan. Aku lebih fokus sama handphoneku daripada berdoa sama Tuhan. Nah, tapi kalau kita tidak tahu titah itu, kita nggak tahu mana perbuatan kita yang salah, mana perbuatan kita yang benar. Karena itu, titah ini juga harus kita hafal, supaya kita bisa bercermin. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita membaca titah yang ke-6. Apa isi titah yang ke-6? Titah yang ke-6 adalah bahasa Simalungun dulu ya. Ulang homamunu. Ya, bahasa Simalungun, ulang homamunu. Bahasa Indonesianya titah yang ke-6. Jangan membunuh. Karena itu adik-adik sekalian, titah yang ke-6 hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak menyakiti sesama kita, ya, tidak menyakiti sesama kita. Baik, sekarang kita akan bernyanyi kembali. Kita sudah membaca titah, kita angkat lagu pujian dan membuat komitmen dalam diri kita bahwa kita senang menjadi anak Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Tema kita hari ini adalah melakukan pesan Tuhan. Ya, melakukan pesan Yesus. Jadi ayat hafalannya hari ini adalah, buka Alkitabnya ya, semua yang ada di rumah. Markus 16 ayat 15b. Markus 16 ayat 15b.
Kakak bacakan terlebih dahulu, nanti kita bahas akan bersama-sama ya. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baik, kita akan membacakan bersama-sama sambil dihafal ya. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Adik-adik sekalian, kenapa ayat hafalan ada setiap minggu disampaikan kepada adik-adik semua? Supaya terbiasa menghafal ayat Alkitab. Nah, satu kali dalam satu minggu atau satu ayat dalam satu minggu bisa adik-adik hafal, berarti dalam satu tahun itu ada 52 ayat. Coba, hebat enggak 52 ayat bisa dihafal di dalam satu tahun? Jadi intinya adalah kemauan untuk menghafal ya. Ayat hafalan hari ini dihafal ya, Markus 16 ayat 15b. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Memdes ya, yang temanya tentang melakukan pesan Yesus ataupun bisa menjadi saksi Kristus yang benar ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi. Jalan serta Yesus. Kita harus berjalan serta Yesus setiap hari. Dan pasti Yesus menyertai kita di dalam kehidupan kita. Shalom adik-adik. Ya, tadi adik-adik sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah membaca titah, dan sudah membaca ayat hafalan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan
yang tetap kami rasakan hingga pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang seminggu ini, sehingga pada saat ini kami kembali boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau ya Bapa di tengah-tengah kami, memberkati kami agar kami boleh memahami firman Tuhan, mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Salah dan dosa yang kami lakukan, kami memohon kepada Tuhan, Tuhan terlebih dahulu menghapuskannya agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami sudah siap. Hadirlah Engkau ya Bapa di tengah-tengah kami, berfirmanlah Engkau, baik kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga anak-anak kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebagai nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Mem akan bacakan, adik-adik boleh ikutin. Kita akan mulai Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, jadi yang kita baca tadi adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ya, dengan temanya melakukan pesan Yesus. Adik-adik, ketika kita mau beribadah di rumah juga, orang tua bisa memberi pesan. Karena ketika kita ibadah sekolah minggu, orang tua kita juga beribadah di gereja dengan tatap muka. Mungkin orang tua kita akan beri pesan ketika dia mau pergi ke gereja. Nah, nanti kalau sudah ibadah, ikutilah dengan baik, duduk yang manis, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Dan ini persembahan, dan persembahan ini harus kamu berikan. Itulah pesan orang tua ketika orang tua mau berangkat ke gereja. Dia memberi pesan kepada kamu yang harus kamu lakukan ketika kamu mengikuti ibadah di rumah. Demikian halnya juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, di dalam pertemuan mereka yang terakhir, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya? Ada 3 poin hal yang penting yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus, yaitu amanat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan amanat agung Tuhan Yesus itu ditujukan bukan hanya kepada murid-murid Yesus saja pada saat sekarang ini, tetapi bagi kita semua umat manusia yang percaya kepada Yesus. Apa aja amanat agung itu? Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, pernyataan atau Yesus meyakinkan murid-muridnya. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus menyatakan bahwa kepada dia telah diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Apa tujuannya Yesus menyatakan itu? Agar ketika murid-muridnya pergi untuk melayani, untuk mengajar, mereka tidak perlu takut. Karena apa? Ada kuasa Yesus bersama-sama dengan mereka. Segala rintangan apapun yang mereka hadapi, mereka tidak takut lagi. Karena apa? Ada kuasa Yesus untuk menjamin keselamatan mereka. Segala kuasa yang ada di dunia tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayatnya yang ke-18. Bahwa kepada Yesus telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus itu mempunyai kekuatan karena kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah perintah. Perintah kepada murid di dalam ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi, berarti kalau dikatakan pergi, mereka disuruh pergi meninggalkan Galilea. Kemana tujuannya? Tidak tahu kemana tujuannya. Pokoknya pergi untuk memberitakan Injil. Artinya para murid itu diminta untuk memenangkan semua orang menjadi percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Yesus menyuruh murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil, kita juga anak-anak sekolah minggu pada saat sekarang ini, kita juga harus pergi bisa memberitakan Injil. Bukan harus pergi jauh ke negeri seberang, tidak. Tetapi di sekitar kita, di mana kita berada, kita bisa pergi memberitakan Injil. Apakah memberitakan Injil itu kita harus menyampaikan firman Tuhan dengan membaca teks Alkitab? Tidak. Dengan tutur kata kita, dengan menegur teman kita yang sedang berbuat salah, kita sudah mengajarkan firman Tuhan. Dengan suka menolong teman, suka mendoakan teman, suka memberi pertolongan kepada teman, itu juga sudah termasuk perintah yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sudah benar-benar kita aminkan dalam diri kita. Setelah mereka pergi memberitakan Injil, pergi dari Galilea, mereka juga harus apa? Mengajar. Mengajar, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan menjauhi semua larangannya. Kita harus hidup di dalam kasih. Itu kita bisa lakukan juga. Bukan seperti murid-murid Tuhan Yesus harus pergi meninggalkan Galilea, tapi kita bisa mengajar di sekitar kita. Bukan harus seperti ibu guru mengajar di kelas, tidak. Tapi mengajar teman-teman kita dengan mengasihi semua orang, tidak terkecuali siapapun. Mari kita tanamkan kasih di dalam diri kita, sehingga kita mampu menunjukkan hidup kita, tutur kata kita, bahwa kita sudah mengajar di sekitar kita. Dengan menunjukkan sikap kita untuk saling mengasihi. Setelah itu para murid juga diperintahkan untuk membaptis dan mengajar. Nah, itu tadi di dalam ayat yang ke-19, membaptis. Semua kita, anak-anak sekolah minggu, pasti dibawa orang tua ke gereja untuk dibaptis. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh umat Kristen untuk menerima baptisan. Ada dia yang dipercik, ada dia yang diselam. Kita tidak perlu bahas itu yang mana, tapi kita kalau dibaptis sudah dimeteraikan menjadi anak-anak Tuhan.
Ketika kita masih kecil dibawa orang tua kita ke gereja. Ada mama, ada bapak, kita digendong, kita diberkati di gereja. Kita dimeteraikan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Yesus perintahkan agar murid-muridnya membaptis semua orang. Harus mampu memenangkan semua orang. Membaptis semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari juga kita mau mengajar, kita yang sudah dibaptis oleh Tuhan Yesus melalui pendeta di gereja, di hadapan pendeta dan di hadapan jemaat, kita menerima baptisan kudus. Ketika kita mengajar siapa Yesus yang sebenarnya dan apa perintah-perintah Yesus yang harus kita lakukan. Mungkin setiap hari Minggu kita mendengarkan hukum Taurat. Tadi hukum Taurat yang ke-6. Kita diajarkan untuk melakukan perintah Yesus dan menjauhi larangan-larangan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita sudah mampu mengajar, berarti kita sudah benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah disuruh Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung. Jangan ada perkataan begini, aduh mem, saya masih kecil. Belum mampu saya melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Itu buat orang yang sudah dewasa, buat abang kakak, buat orang-orang yang sudah malua. Tidak. Tapi siapapun kita, pengikut Yesus, harus mampu melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Artinya, Yesus tidak membiarkan para murid untuk berjalan dan bekerja sendiri untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-20, Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti tidak ada lagi ketakutan bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan, karena Yesus janjikan, Yesus tidak membiarkan para murid untuk berjalan dan bekerja sendiri dalam pemberitaan firman itu. Janji itu bukan hanya ditujukan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita sekarang ini juga. Jadi dari firman Tuhan itu, apa yang harus kita renungkan sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai murid Tuhan Yesus? Yang pertama, Yesus lebih berkuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Beriman bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Kita tidak perlu lagi takut menghadapi apapun, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa, baik kuasa di sorga maupun kuasa di bumi. Jadi, jadikanlah hidup kita ini setiap hari menampilkan hidup yang meneladani Tuhan Yesus. Apa yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus? Hidupnya penuh dengan kasih. Yang selanjutnya, hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus adalah sebuah kehidupan yang terpelihara dan berjaga dengan baik. Untuk itu, akuilah Yesus sebagai gembala yang baik. Kalau Yesus sebagai gembala yang baik, kita juga harus senantiasa bersedia menjadikan diri kita sebagai domba yang baik. Pasti berjalan dengan baik. Kalau domba yang baik, gembala yang baik akan berjalan bersama-sama, saling mendengarkan suara penggembalanya. Dombanya akan lebih baik lagi. Jadi, mulai dari sekarang kita tidak perlu takut dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu melihat dan menjaga kita dimanapun kita berada. Seperti minggu ini disebut dengan rogate. Rogate itu artinya berdoa.
Nah, jadi kita harus tetap berdoa. Doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Jadi kalau kita berdoa, kita pasti akan mampu melakukan pesan Tuhan Yesus. Kita mampu melakukan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya lagi amanat agung itu untuk orang dewasa, untuk pendeta, untuk sintua, untuk abang kakak, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Yesus harus mampu melakukan pesan Tuhan Yesus, amanat agungnya. Jadi mari mulai dari sekarang tunjukkan identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus yang baik dan setia serta mampu meneladani Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan, sehingga kami semua anak-anak Tuhan mampu melakukan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kami semua pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu menunjukkan identitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan renungan hari ini yang menguatkan kita, yang mengajari kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi saksi-saksi yang benar di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Pelangi Injil. Kita
adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang kami nikmati pada saat ini. Tuhan, saat ini kami menikmati ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bernyanyi untuk memuji nama-Mu. Tuhan, tadi kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Menesia. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Bapa, kami saat ini rindu dengan guru-guru sekolah minggu kami dan juga teman-teman kami yang dulunya kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi kami tidak sedih saat ini Allah, kami boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah yang saat ini kami dengarkan, kami nikmati. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Allah, keadaan kami yang mengancam perekonomian, Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan kemampuan untuk orang tua kami di dalam mencari nafkah. Tuhan, kami sebagai anak-anak dari orang tua kami hanya bertugas untuk belajar, untuk menimba ilmu dan juga melakukan pekerjaan rumah di setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, ingatkan kami untuk tidak melawan orang tua kami di rumah kami masing-masing, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan yang penuh dengan takut akan Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, masih banyak doa yang kami panjatkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang melihat hati kami pribadi lepas pribadi. Apapun itu ya Allah dalam hati kami, biarlah Tuhan yang melihat saja. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kepadamu. Biarlah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan dapat memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami ini dalam nama anak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah berdoa syafaat bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Oh Sukacitaku. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap,
Sekarang tiba saatnya pengumuman buat kita semua. Yang pertama, adik-adik semua, persembahan yang adik-adik kumpulkan sangat mendukung sekali dalam pelayanan sekolah minggu. Karena itu, kami berterima kasih buat adik-adik kami semua yang masih setia di dalam ibadah dan juga setia di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Jikalau memang tidak ada persembahannya, tidak apa-apa, tetapi jangan lupa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk mengumpulkan persembahan boleh dilakukan lewat OVO seperti yang di bawah ini ke nomor ini, dan juga rekening BNI atas nama Dharma Sinaga ya. Nah, jikalau tidak ada rekening atau OVO, kami guru sekolah minggu siap untuk menjemput ke rumah adik-adik semua. Berapapun itu, kami siap untuk menjemputnya. Jadi boleh disampaikan kepada guru sekolah minggu yang ada di sektor, kami bersedia untuk menjemputnya. Kemudian adik-adik remaja yang ada di rumah, pada bulan Mei ini kita akan mulai kembali Marguru Manaksihon. Nah, silahkan tunggu informasinya di grup remaja BKPS kilometer 7. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Ya Tuhan Yesus, Raja yang Maha Perkasa dan Jaya, Engkaulah yang Maha Kuasa atas maut. Pada saat ini kami umat tebusan-Mu penuh dengan sukacita, bersembah sujud, berdoa menghadap tahta-Mu, sebab Engkau telah bangkit dan pusara-Mu terbuka, sehingga rahasia kubur menjadi terungkap. Iblis dan dosa telah tersungkur dan kalah, kebangkitan-Mu telah memberikan hidup baru kepada kami. Inilah yang menjadi dasar yang teguh dari iman dan pengharapan kami, sehingga kami pun mampu bertahan dan bertekun untuk menanggung segala duka cita. Ya Yesus, Engkaulah kekuatan dan kemenangan bagi kami. Sekalipun kematian menghadang, kami tidak akan takut, sebab dengan berserah dalam kasih-Mu, kami boleh memiliki pengharapan menyongsong kebangkitan kami. Kebangkitan-Mu dapat menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang yang sedang berjalan di lembah kelam, yang sedang berduka juga bagi orang yang hidupnya tercecer dan kesepian. Para yatim piatu, para janda dan duda, serta setiap orang yang selalu merindukan kerajaan Allah, sehingga mereka juga ikut serta menikmati kemenangan-Mu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Rahmani. Pimpinlah semua orang yang sedang menggembira di dunia ini menuju surga yang baka. Kami memohon kepadamu, beralaskan janji-Mu kepada kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganut, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganut, Sengboi Dalanon Nami, Salakah Natorsa, Dobham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
terima kasih.